Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri, NPM 965, Universitas Indraprastha PGRI. Kali ini saya akan menampilkan konseling format klasikal pada kelas 12 di semester 6 dengan metode pembelajaran Everyone is Teacher Here dan dengan model pembelajaran Small Group Discussion dan DL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu di hari ini dengan bertatap wajah yang setelah kita selama 2 tahun melewati masa pandemi. Dan mungkin anak-anak semua baru bertemu Ibu juga pada hari ini ya, karena Ibu adalah guru pengganti dari Ibu Susi yang bertepatan sedang cuti melahirkan, dan Ibu di sini diberikan tugas untuk menjadi guru BK kelas 12. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan suatu layanan informasi. Ada yang tahu nggak sih informasi itu apa? Berita. Bisa, berita. Ada lagi? Udah Bu, itu aja Bu. Oke, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang dikumpulkan dan apabila diberikan kepada orang lain, dia memiliki suatu manfaat. Jadi, informasi dengan gosip itu beda ya. Jadi, kalau informasi, saat kalian menerima informasi dan mendapat manfaatnya, itu namanya informasi. Tapi kalau misalkan kalian mendapat berita yang nggak jelas dari asal-usulnya, itu namanya gosip ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi dalam BK itu apa? Layanan fakta. Nah, pada layanan informasi BK, guru BK akan memberikan sebuah penjelasan tentang informasi yang nantinya akan berpengaruh kepada siswa-siswinya untuk memilih keputusan yang ada pada masa mendatang ataupun masa sekarang. Bisa dipahami? Ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, jadi ada 2 orang siswa bernama Mawar dan Melati. Nah, Mawar dan Melati ini, Mawar Melati ini menjadi perwakilan untuk lomba berpidato dalam tingkat nasional sekolahnya. Namun pada si Mawar ini tuh selalu merasa dirinya itu percaya diri tanpa harus belajar dan mencari informasi. Kemudian saat dites oleh gurunya, ternyata dengan sikap Mawar yang berpidato yang tanpa ada alurnya, tanpa ada tata tertibnya, dan tanpa etikanya, itu menjadi penilaian yang kurang dari gurunya. Kemudian beda hal dengan si Melati. Si Melati itu memiliki informasi yang tinggi, mencari tahu bagaimana tata tertib berpidato, bagaimana etika berpidato, dan akhir keputusan dari gurunya ternyata Melatilah yang menjadi perwakilan sekolah. Ada yang tahu nggak makna dari cerita yang Ibu bacakan tadi? Etika Bu. Iya, etika. Lalu? Mempersiapkan dengan matang. Iya, betul. Jadi jangankan saat berpidato, namun di sekolah pun kita ada tata tertib kan ya. Nah, dari cerita tersebut, etika dan tata tertib itu sangat penting untuk kita ketahui supaya kita selalu menjalankan norma yang ada. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu harap kalian mengikuti kegiatan pembelajaran atau pelayanan ini dengan tertib dan efektif. Kemudian apabila ada yang ingin bertanya atau menyuarakan pendapat, Ibu harap kalian bisa sukarela dan juga sebelum bertanya bisa mengacungkan tangannya dan bilang maaf, izin bertanya Bu, atau interupsi Bu. Kemudian apabila
ada penayangan yang seperti misalkan gambar lucu atau penjelasan ibu yang kurang jelas, boleh kalian tertawa namun tetap pada batasannya yang wajar. Dan yang terakhir, ibu minta apabila kita sudah selesai pada pelayanan di forum kelas ini dan jika nanti ada yang menceritakan kisah tentang dia berpidato, ibu harap itu tidak diceritakan lagi di luar forum kelas ini. Paham? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, ibu ada yel-yel. Saat ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 jadi juara. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, 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 jadi juara. Oke, hilang. Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 jadi juara. Oke? Bisa? Oke, kita ulang ya. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 jadi juara. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pada pelayanan yang akan kita Ibu jelaskan, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada sekarang kita memasuki dalam materinya. Oh iya, sebelum itu Ibu minta untuk tata cara pembelajaran pelayanan hari ini, nanti kalian akan Ibu bikin kelompok kecil yang nantinya akan Ibu minta untuk diskusi, kemudian nanti tanya jawab antar siswa. Bisa dipahami? Oke. Yang pertama, kita dengan judul Tata Tertib dan Etika Berpidato. Mana yang sedang berpidato? A, B, atau C? B. B. Kalau C? Nyanyi, Bu. Nyanyi. Itu konferensi pers. Kalau yang A? Oke. Jadi yang B, C, atau A? Oke, jawabannya yang benar adalah B dan C. Jadi kalau A dia sedang diwawancarai. Nah, kalau yang B dia sedang berpidato. Dia juga berpidato tapi seperti para demonstrasi. Ya, jadi bisa dilihat ya bedanya bagaimana berpidato dan bagaimana wawancara. Oke? Lalu apa sih itu berpidato? Berpidato adalah merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan yang menggunakan seperti ton suara dan juga seperti bahasa tubuhnya juga berperan. Jadi ini juga sangat penting untuk kalian pahami untuk ke depan kalian saat bekerja ataupun di universitas. Kemudian saat berpidato juga ada tata tertib. Yang pertama ada pembukaan. Saat pembukaan menyapa para undangan yang hadir dalam suatu acara tersebut. Jadi jangan ujuk-ujuk datang langsung ke intinya, tapi sapa dulu yang ada di sana gitu ya. Kemudian baru masuk ke sajian isinya, penjabaran gagasan pokok yang akan disampaikan dalam berpidato. Jadi sesuai dengan waktu yang disediakan. Jangan dikasih waktu 5 menit kalian ngomongnya 30 menit, itu kelamaan ya. Iya, itu lebih sekali. Terus yang terakhir baru penutup, ada yaitu penyegaran kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dalam sajian ini. Dan berupa harapan serta ucapan terima kasih kepada partisipasi yang telah mendengarkan secara langsung atau dalam ruangan tersebut. Kemudian etika berpidato. Yang pertama, saat berpidato tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Jadi jangan
berpidatonya tidak boleh menyindir ya, entah itu unsur sara, budaya ataupun apapun. Terus yang kedua, menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Jadi bukan yang sesuatu yang menjelekkan orang lain, yang bisa menuruni rasa kepercayaan diri orang lain, tapi membangun kepercayaan orang lain. Dan yang tadi, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. Jadi dalam berpidato juga ada keterbukaan, kejujuran, serta empati yang kita berikan kepada orang lain. Oke, baik, itu penjelasan dari Ibu. Nah, sekarang kalian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada Hanan, ya, terus ada Bianca, terus ada Liza, terus ada Nisa. Dan yang kelompok kedua ada Vina, ada Karisma, ada Sofi, dan ada Naila. Sekarang kalian berkumpul di kelompok masing-masing untuk berdiskusi apa yang tadi udah Ibu jelaskan. Silakan berdiskusi tentang berpidato, tata tertib, dan etikanya. Nanti kalian siapkan pertanyaan untuk teman kalian di lawan kelompok kalian. Bisa dipahami? Baik, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Sudah selesai diskusinya? Baik. Baik. Sudah? Baik. Silakan untuk kelompok pertama jelaskan bagaimana tadi rangkuman yang telah Ibu jelaskan. Jadi untuk berpidato itu susunannya harus ada pembukaan dulu, kemudian ada isi yang dilanjutkan, terakhir penutup. Isi penutupnya adalah ucapan terima kasih kepada partisipan, kemudian membahas kesimpulan dari isi yang disampaikan. Baik. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok 1? Ada nanya ini, tujuan pidato itu apa sih? Jadi tujuan pidato itu kan seperti kita memberi informasi ya kepada partisipan yang hadir. Jadi tujuan berpidato adalah tetap informatif karena kita memberi informasi kepada beberapa partisipan tersebut. Terus kemudian tujuan pidato selanjutnya adalah persuasif, adalah kita mengajak atau bahasa apanya ya ini? Ya bahasa sederhana, kita membuat pendengar itu terpengaruh dengan apa yang kita ucapkan. Karena kan
sejatinya pidato itu berarah baik, jadi kita mempengaruhi agar lebih baik gitu. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 silahkan. Resumenya. Etikanya. Boleh. Ya, etika. Kalau untuk etika berpidato itu ya ketika berpidato kita tidak boleh menyinggung. Ya, betul. Perasaan orang lain, entah itu tentang ras, agama dan lain sebagainya di budaya. Terus harus menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Jadi tuh nggak boleh malah ngebuat pendengar itu malah jadi pesimis gitu loh. Ya. Artinya harus membangkitkan semangat audiens gitu. Terus yang terakhir itu adalah keterbukaan, kejujuran, empati dan persahabatan perlu dirasakan dalam pidato. Iya. Oke, untuk kelompok 1 apakah ada pertanyaan kepada kelompok 2? Ada Bu. Boleh? Pertanyaannya adalah tadi kan kita membahas tujuan pidato. Kemudian ingin bertanya tentang fungsi pidato itu sendiri itu apa sih? Fungsi. Oke, tadi kan yang pertama itu adalah tujuannya. Sekarang kalau fungsi dari pidato sendiri itu adalah secara umum pidato itu kan menyampaikan di depan halayak umum atau audiens gitu kan. Punya beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai media komunikasi. Terus yang kedua itu menciptakan hubungan yang harmonis. Terus yang ketiga itu menciptakan suasana tenang. Dan yang terakhir itu adalah menyederhanakan komunikasi. Iya, baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Baik. Setelah apa yang kalian dapatkan pada pelayanan hari ini tentang apa itu berpidato, tata cara berpidato, serta etika berpidato, adakah yang ingin menyampaikan kesan dan pesan pada layanan hari ini? Boleh, Vina, silahkan. Kesannya hari itu saya jadi bisa mengetahui ternyata dalam berpidato, dalam menyampaikan suatu depan umum itu nggak bisa sembarangan. Iya. Pasti disiapkan dengan matang. Karena kalau misalkan bicara di depan audiens itu kita harus mempersiapkan kayak materinya, apa yang harus disampaikan gitu, nggak boleh sampai tiba-tiba ngeblank apa Ya, betul. Mungkin bahkan harus ada latihan-latihan ya, karena kan nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa gitu, sama mengumpulkan kepercayaan diri gitu. Iya, betul. Terima kasih, Vina. Untuk yang lain ada lagi? Cukup. Baik, kalau begitu Ibu juga sudah banyak disimpulkan juga oleh Vina. Terima kasih. Kalau begitu untuk layanan pada hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Jadi juara. Oke. Baik, begitu saja dari video yang saya dapat tampilkan. Untuk teman-teman yang memiliki kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tanda subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dadah, assalamualaikum.